Wa anhu, dari Abu Hurairah lagi, qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Dari Abu Hurairah juga hadisnya menyatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah membaca waladhdallin, beliau membaca amin dengan suara kencang. Karena nanti ada ulama berpendapat amin pelan-pelan saja. Kenapa nggak dibaca kencang? Takut awam nyangka amin itu bagian dari Al-Fatihah. Emang ada yang begitu? Ada Pak. Orang awam mah selalu salah paham dulu Pak. Orang awam itu nggak tahu dibilang unik, nggak tahu dibilang, ini orang awam ya Pak. Orang awam itu salah paham dulu. Tiap kali melihat sesuatu disimpulkan sendiri, gitu. Simpulkan sendiri, nggak mau nanya dan seterusnya. Baik, berarti nanti ada pendapat yang menyatakan amin boleh keras, ada yang mendapat amin tidak usah keras, dan ada yang berpendapat tidak perlu membaca amin karena itu bukan dari Fatihah. Orang awam itu unik. Orang awam itu yang awam itu ya sebenarnya mirip kayak kita lah ini, cuma kita awamnya udah awam level atas ya Pak ya. Sudah hampir nggak awam karena ngaji mulu. Jadi orang-orang yang apa ya, yang bersemangat tapi nggak belajar itu lebih bahaya daripada orang pintar pemalas. Karena orang yang bersemangat nggak belajar, ketika dia salah, dia nggak bisa diajak diskusi Pak. Pokoknya, nah itu kalau pokoknya susah juga. Ini dalilnya begini, lupa kalau dalilnya nggak satu. Nah, dia tahu cuma satu, dianggap itu satu-satunya. Nah itu dalam bahasa kita itu orang kalau soleh tapi bodoh itu lebih merepotkan daripada orang alim tapi pemalas. Karena orang yang soleh tapi bodoh itu melakukan banyak hal yang salah dan dia merasa benar, lalu melihat orang lain yang berbeda sebagai salah. Jadi ibadahnya nggak masalah, tapi persangkaan dia orang lain salah itu yang bermasalah. Kalau orang pinter tapi bodoh, ya cuma masalahnya bodoh, orang pinter bodoh. Orang pinter malas, itu masalah cuma dia malas doang. Yang lain qobliyah dia enggak. Tapi dia nggak ngerusak, dia cuma malas doang. Ibarat kata kalau dia tinggal di pinggir empang banyak ikannya, dia nggak memancing. Sayang sebenarnya. Tapi yang rugi cuma satu. Kalau orang yang semangat ibadah bodoh, aduh repot banget Pak, repot. Kita ajak diskusi dia sama kayak menantang Nabi. Anda nantang Nabi? Yang Nabi siapa, yang dibantah siapa? Kita diskusi sama dia kok nantang Nabi. ampun. Tapi ya itu, kalau bersinggungan dengan itu, dan dalam banyak hal kita beruntung. Karena orang-orang awam di zaman Nabi itulah yang membuat fikih kita menjadi, ya orang-orang pinter kan nggak kepikiran bahwa orang akan bertanya kayak gini, tapi karena orang bodohnya zaman Nabi juga ada, orang awamnya ada, mereka bertanya, sehingga orang bodoh zaman sekarang udah ada jawabannya ketika mereka bingung. Yang kayak Anda pernah zaman Nabi. Orang awam. Ada banyak hikmah di balik itu ya.